Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Astuti dari SMK Negeri 1 Ngawen. Nomor UKG 201500314948. Pada hari ini, Senin tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran mata pelajaran desain busana, kompetensi dasar membuat desain celana santai sesuai dengan konsep kolase di SMK Negeri 1 Ngawen, Gunung Kidul. Terima kasih. Selamat siang. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat anak-anakku semua. Ya, apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Masih. Ya, walaupun sudah siang, kita harus tetap bersemangat dalam belajar. Baik, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas, silakan memimpin doa. Ya, Prof. Doa mulai. Doa cukup. Ya. Baik, alhamdulillah hari ini kita sudah bisa ketemu lagi. Ya, sebelum kita mulai, guru mau presensi dulu ya. Ada Andi? Ada, baik. Kemudian ada Anissa, hadir. Ada Jessica, hadir. Karisma. Baik ya, jangan lupa kita masih dalam masa pandemi ya. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan dengan apa? Satu, memakai masker. Kemudian ini menjaga jarak. Kemudian mencuci tangan ya. Itu jangan sampai lupa supaya kita insya Allah tetap sehat, tetap terhindar dari virus COVID-19. Ya, baik. Kita mulai untuk pelajaran hari ini. Guru ingin bertanya dulu. Pelajaran yang kemarin kita sudah belajar apa? Masih ingat? Ya, membuat desain celana kerja. Ya, untuk hari ini masih berkaitan dengan celana ya. Masih ada kaitannya dengan pembelajaran kemarin. Ya, kalau kemarin kalian sudah membuat desain busana celana kerja, untuk hari ini nanti kita akan melanjutkan membuat desain celana santai sesuai dengan konsep kolase. Nah, ada yang masih ingat tidak? Guru mau bertanya, apa itu celana? Coba masih ingat tidak? Kemarin kalian sudah belajar tentang celana. Celana apa? Pakaian bagian bawah yang dipakai mulai dari pinggang melewati panggul sampai ke bawah sesuai panjang yang diinginkan dan berbentuk pipa yang berguna untuk memasukkan kaki. Iya, betul sekali. Nah, itu adalah pengertian dari celana. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita perhatikan ya.
kompetensi dasar kita kali ini adalah 3.5, yaitu menganalisis desain celana santai sesuai polisi. Kemudian keterampilannya ya, jadi hari ini kalian nanti akan mempelajari apa itu celana santai, kemudian kalian juga akan membuat desainnya seperti apa sesuai dengan konsep kolase. Tujuan pembelajarannya apa hari ini? Tujuan pembelajarannya ya setelah kalian nanti kita bersama-sama menyimak PowerPoint, kemudian menyimak video pembelajaran, mempelajari modul, berdiskusi dan menggali informasi. Ya, kalian semua bisa menguraikan perkembangan desain celana santai. Kemudian bisa menguraikan pembuatan desain celana santai sesuai dengan konsep kolase. Kemudian menyimpulkan pembuatan desain celana santai sesuai dengan konsep kolase. Kemudian kalian harus bisa memilih alat dan bahan untuk membuat desain celana santai sesuai dengan konsep kolase. Kemudian menganalisis langkah-langkahnya itu bagaimana toh kita membuat celana santai sesuai dengan konsep kolase. Kemudian menerapkan pembuatan desain celana santai sesuai konsep kolase. Kemudian setelah kalian paham tentang pengetahuannya, kalian siapkan tempat, alat dan bahan untuk membuat desain celana santai sesuai dengan konsep kolase. Ya. Untuk penilaian ada 3 kriteria penilaian ya. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Untuk sikap nanti ada 4 aspek yang akan dinilai. Ya, ada 4 aspek yang akan kita dinilai ya, tentang kedisiplinan, ya, kerjasama dalam kelompok, kemudian kejujuran ya dalam mengerjakan tugas, ya, dan juga penelitian, ya, keterampilan. Ya. Sedangkan untuk pengetahuan nanti akan kita kerjakan soal evaluasi dengan kuisis. Kemudian untuk keterampilannya ada 4 aspek yang dinilai ya dalam kalian menciptakan desain celana santai itu. Nanti ada persiapannya ya, apakah alat kalian lengkap atau tidak, kemudian proses pembuatan desainnya, dan juga hasilnya ya, hasil dari desain celana santai kalian. Baik. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, silahkan kalian perhatikan video pembelajaran berikut ini tentang celana santai. Nanti sambil kalian perhatikan gambarnya saja ya, apa itu celana santai, bagaimana cara membuat kolasenya. Nah, apa yang dimaksud dengan kolase? Kolase adalah apa? Seni karya 2 dimensi. Apa? Iya betul. Ya, sudah itu berarti sudah baca modul itu ya, pintar ya. Tapi jadi kolase itu seni karya 2 dimensi yang menggunakan bermacam-macam benda yang ditempel-tempelkan ya, yang tentunya saling berkaitan ya. Ya. Nah, cara membuat kolase apa? Pertama ya, menyiapkan tema. Kalian lihat bagaimana cara membuat kolasenya. Ya, apa saja yang harus dipersiapkan. Ya, langkah-langkahnya bagaimana? Nanti
nanti kalian perhatikan di video ini. Alat dan bahan yang perlu dipersiapkan untuk membuat kolase. Pertama, siapkan kertas dulu yang akan digunakan untuk menempel gambar-gambar kolasenya sebagai sumber ide. Ya, gambar-gambar yang sudah kalian tentukan temanya, kertas, pensil, drawing pad, penghapus, lem kertas. Kemudian siapkan juga proporsi ya, atau kalian juga langsung gambar juga boleh. Kemudian siapkan juga pensil warna. Bawa pensil warna? Ya. Kemudian langkah berikutnya kita buat mood board atau kolasenya dulu. Ya, gunting-gunting kertas gambar-gambarnya. Paham ya caranya seperti itu ya? Nempel-nempel ya, gunting-gunting. Kemudian dari gambar-gambar itu kalian bisa menentukan tema dari mood boardmu. Nah, Bu Guru di sini memberikan contoh ya, karena sebagian besarnya ya itu hanya warna merah putih ya. Kok merah putih, hitam putih ya. Itu Bu Guru beri judul mood boardnya itu adalah monokrom. Busana atasnya juga digambar, kemudian bagian celananya digambar sesuai dengan desain yang sudah kalian tentukan. Nah, digambar depan dan belakang. Pertama kali nanti kalau kalian mewarnai ya, bagian kulit-kulit diwarnai dulu semua. Bagian yang tampak dari luar, kulit muka, ya, kemudian tangan, kaki, bagian luarnya ditebalkan dengan drawing pen. Seluruh bagian diperjelas siluetnya dengan drawing pen. Nah, gambarnya sudah jadi. Desain celana santai dengan mood board monokrom. Sumber idenya adalah tari kecak. Ya, tari kecak itu ada sarungnya, kemudian Bu Guru tempel atau Bu Guru aplikasikan dalam atasnya celana. Jadi kayak ada spektrum. Ya. Celana santai adalah, coba dibacakan pernah. Celana santai adalah celana yang dipakai untuk tujuan bersantai atau rekreasi. Biasanya desainnya sederhana, namun sekaligus terbuat dari bahan yang nyaman dan mudah terlihat. Iya, itu adalah celana santai. Ya, Bu Guru lewat lagi ya. Nah, ini Bu Guru membawa beberapa contoh celana santai. Mungkin ya kalian juga punya di rumah. Ya, punya nggak? Ya, saya yakin kalian lebih senang pakai celana daripada pakai rok. Iya tidak? Pastinya lepas. Ya, ini salah satu contoh dari celana santai ya. Ya. Selanjutnya, klasifikasi celana berdasarkan panjangnya. Ini tadi kan Bu Guru bawa celana, ada yang pendek, ada yang panjang. Nah, celana itu kalian di rumah juga punya mesti ya. Ada yang panjangnya sampai di atas lutut, ada yang pas di lutut, ya, ada yang bawah lutut, atau bahkan mungkin sampai mata kaki. Kalian tahu nggak itu namanya celana apa saja? Sudah tahu belum nama-nama celana sesuai atau berdasarkan panjangnya?
Ya. Kemudian celana Jamaika ini ada di atas lutut ya, pertengahan. Kalau ini lebih dari pendek banget ya. Kalau yang short ini ya. Kemudian Jamaika itu di tengah-tengah paha. Kemudian untuk sambil dilihat di modul kan ada. Ya, kemudian bermuda. Celana bermuda ini celana yang panjangnya sekitar 10 cm di atas lutut. Siapa yang tahu kenapa dinamakan celana bermuda? Tahu nggak? Jadi dulu itu di sebuah pantai namanya Pantai Bermuda, ada acara pesta dan banyak pengunjungnya itu menggunakan celana pendek di atas lutut. Nah, dari disitulah menjadi nama celana. Nah, berdasarkan panjangnya celana bermuda. Kemudian ada celana kedal, ya, celana yang panjangnya sampai di bawah lutut. Kemudian ada celana kapri, ini di atas mata kaki. Panjangnya, kemudian cirinya gimana kalau tahu? Ada yang tahu? Di atas mata kaki seperti ya, kayak 7/8. Ya, celana 7/8. Kemudian ada celana full length, jadi panjang, menutupi sepanjang kaki. Klasifikasi celana berdasarkan siluet. Nih, berdasarkan siluet itu garis luar suatu busana ya. Siluet itu garis luar suatu busana. Bentuknya seperti ini tadi, ya. Seperti yang ini contohnya. Di sini kan dari atas, kemudian di bawah ada karetnya, ya. Tuh, kemudian ada ini namanya pitik, ya. Pitik, yaitu mengecil di bagian bawah, kemudian di pergelangan kaki mengecil banget. Ya. Kemudian celana slim, ya, celana slim itu press sama kaki. Contohnya apa? Legging. Betul sekali. Contohnya legging, ya. Kami pintar ya, Yuli. Kemudian straight, ya, celana straight. Itu celana yang dari sini mana nih? Paha atau batas pangkal apa ini? Panggul ke bawah itu lurus. Kemudian ada taper, ya, taper. Itu dari atas ke besar, kemudian ke bawah mengecil. Apa itu? Celana apa? Yang sering disebut celana apa? Ini dari atas besar atau kecil ke bawah? Pantalan besar, ya, pensil, ya, celana pensil. Kemudian berikutnya adalah pec top, ya. Kalau pec top itu bagian panggulnya lebih besar, ya, gombrong-gombrong. Kemudian ke bawahnya kecil. Kemudian yang berikutnya ankle puff, ya, seperti di gambar ya, di atasnya besar, pahanya kecil, kemudian melengkung di bawah, kemudian di bawahnya ada karetnya. Ada yang pernah lihat seperti ini gimana? Celana apa? Apa? Joker. Iya, Jin. Lihat di mana? Di Arab. Itu celana harim. Kayak gitu. Celana harim itu kan gombrong-gombrong, bawahnya kelewat. Celana Aladin. Sekarang kita lanjutkan karena kita akan membuat celana santai sesuai dengan konsep kolase. Tentu saja kalian harus tahu apa itu kolase. Seperti yang dalam video tadi sudah disampaikan ya, bahwa kolase adalah apa? Siapa yang bisa? Karya seni rupa 2 dimensi yang menggunakan bahan bermacam-macam selama bahan dasar tersebut dapat dipadukan dengan bahan dasar lain yang akhirnya dapat menyatu menjadi karya yang utuh dan dapat mewakili ungkapan perasaan estetis orang yang membuatnya. Iya, ya. Jadi kolase adalah
ini dua dimensi yang berupa macam-macam bahan yang dipadukan, ya, selama itu masih berkaitan, ya. Nah, kemudian lanjutnya manfaat dari kolase. Kenapa kita harus membuat kolase dulu sebelum membuat desain? Ya, tuh, yang pertama, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karya yang akan kita buat, ya, biar kita tidak kemana-mana, biar kita ada dalam satu tema, ya, tidak nambah ini, tidak nambah lagi, ya. Jadi nanti bisa gambarnya malah jadi kemana-mana, nggak sesuai konsep, ya. Makanya kita harus buat kolase ini untuk membatasi konsep kita nggak tidak kemana-mana. Kemudian memberikan gambaran mengenai tujuan dan manfaat yang akan diperoleh dari karya yang kita buat. Kemudian merumuskan berbagai macam ide yang semula bersifat abstrak menjadi sebuah desain karya yang konkret. Nah, kemudian berikutnya adalah cara membuat kolase, ya, tadi sudah disampaikan dalam video, ya. Nah, pertama kali menentukan tema, ya, temanya mau apa, ya. Apabila sudah mendapatkan tema, kalian cari gambar-gambarnya, ya, yang berkaitan dengan tema. Misalnya mau looknya apa, apakah look feminin, maskulin, Arabian, dan lain sebagainya. Kemudian stylenya mau seperti apa. Kemudian sumber ide yang akan digunakan, ya, berisi gambar sumber ide beserta suasana yang mempengaruhinya. Nah, sumber ide itu bisa didapat dari mana saja? Coba, dari mana? Lingkungan sekitar. Betul sekali, ya. Sumber ide itu bisa didapat dari lingkungan sekitar. Kemudian dari apa lagi? Aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari boleh. Kemudian apa lagi? Apa? Apa? Sumber ide didapat dari mana lagi? Pinterest. Nah, Pinterest. Ya, media, ya, dari media. Jadi sumber ide itu bisa diambil dari 4, ya. Dari busana adat suatu negara, kemudian peristiwa penting, ya, busana yang sedang tren, dan juga peristiwa sejarah. Sekarang kita lanjutkan untuk kita berdiskusi. Kalian diskusikan mengenai celana kolase itu tadi, ya, celana santai tadi. Guru akan membagikan LKPD, ya. Kalian berkelompok 3 orang, masing-masing 3 orang, ya, 1, 2, 3 kelompok, ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sudah, ya, kelompok itu. Guru akan membagikan LKPD-nya. Kalian buat desain celana santai sesuai dengan konsep kolase, ya. Kalian sudah membawa peralatannya, toh kemarin guru sudah menyampaikan untuk membawa kertas gambar. Bawa? Ya, baik, ya. Sekarang hari ini harus selesai, ya. Ya. 10 menit pertama kalian selesaikan diskusinya. Kemudian setelah itu kalian membuat moodboard secara berkelompok, ya. Kemudian setelah itu kalian membuat desainnya mandiri, sendiri-sendiri dengan moodboard yang sudah kalian buat secara berkelompok. Temanya sama, tetapi sumber idenya berbeda-beda. Jelas? Jelas, ya, baik. Sekarang silahkan kalian diskusikan, silahkan kalian isi LKPD-nya. Dilihat modulnya, dilihat handout-nya, sama tadi guru sudah jelaskan, ya kan?
Nomor 1. Analisis desain celana santai berikut. A. Berdasarkan siluet termasuk celana aktivitas menggelembung dengan perut di bagian pinggang dan bagian bawah diberi manset. B. Celana pedal berdasarkan bentuknya, panjangnya 5 cm di bawah lutut. Alat dan bahan mendesain celana santai dengan konsep kolase. Alat, gunting kertas, pensil, penghapus, pewarna, drawing pen. Bahan, kertas gambar dan kertas, sumber ide atau gambar inspirasi. Langkah mendesain celana santai dengan konsep kolase. Menentukan tema kolase, menyiapkan alat dan bahan, menggunting gambar-gambar inspirasi yang sudah dipilih, menyusun dan menempel gambar, memberi judul atau tema kolase. Ya, ada yang mau memberi masukan? Apa yang disampaikan Yorin? Mungkin ada yang mau menambahkan? Ada yang berbeda pendapat? Gak apa-apa ya, siapa yang berbeda tidak seperti Yorin? Putri, kamu gimana? Sama? Semuanya? Sama? Setuju dengan apa yang disampaikan Yorin ya? Iya, betul sekali ya. Jadi ini adalah celana sneakers ya, yang nomor 1. Kemudian yang B, celana pedal ya. Kemudian alat dan bahan tadi sudah disampaikan ya, kertas, alatnya gunting, kemudian pensil, lem, bukan lem ya, lem itu bahan ya. Nah, sudah semua kalian punya ya peralatannya. Kemudian langkah-langkahnya tadi apa? Tentukan tema. Alat dan bahan harus disiapkan. Menggunting gambar-gambar, menyusunnya, memberi judul kolasenya. Ya, sudah ya. Itu adalah langkah-langkah dalam membuat desain kolase. Gunting-gunting. Ya. Kemudian dibagi-bagi. Sama-sama mengerjakannya untuk membuat kolasenya. Tentukan template-nya mau ditempel di mana ya. Guntingmu kayak kurang tajam Mbak, iya kurang tajam. Guru hidung ini mau biar agak cepat. Bagus sekali gambarnya. Coba kalian tempel di sana moodboardnya. Ya, coba lihat ini. Ya, ini adalah hasil dari ini ayo presentasikan. Sumber ide dari museum buku. Kemudian apa? Desainnya apa? Berupa apa? Ya, celana santai. Desain berupa celana santai. Sumber ide dari
ya celana santai. Sumber ide dari musim gugur. Sumber idenya musim gugur. Kemudian itu celana model apa? Oh, modelnya tulip ya, modelnya tulip ya, celananya model tulip. Bagus sekali ya. Bagus. Ya, ada yang mau berkomentar tentang desain celananya Mbak Rini? Sesuai atau tidak dengan mood boardnya? Sesuai. Ya, sesuai ya. Mbak Rini mengambil warna-warna dari mood board ini, kemudian diterapkan dalam celana santai warna oranye. Nah, bagus sekali. Tepuk tangan. Ya, baik. Karena tugasnya sudah selesai, mari kita nanti dikumpulkan ya. Yuk, hasilnya dikumpulkan. Hasilnya dikumpulkan. Tadi dari apa yang sudah kita pelajari ada kesulitan tidak? Tidak. Ya, karena kita sudah kemarin sudah membahas tentang celana, kita lanjutkan ke celana santai saja ya. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, siapa yang masih ingat langkah-langkah dalam membuat desain celana santai sesuai dengan konsep kolase itu tadi bagaimana? Ada yang ingat? Tangan toh, siapa? Ayo apa? Menentukan tema sumber ide yang akan digunakan berisi gambar sumber ide serta suasana dalamnya. Ya. Dan pesannya yang digunakan meliputi penjelasan tentang dan Kemudian apa lagi? menyiapkan bahan, menyiapkan benda yang digunakan sesuai ide kolase dan desain celana santai, menyiapkan proporsi tubuh, menentukan celana santai pada proporsi tubuh, menggambar detail-detail bagian celana santai, menyelesaikan gambar dengan mewarnai bagian kulit dan rambut proporsi tubuh, membuat bagian-bagian wajah, menyelesaikan gambar desain celana dengan teknik kering, menyelesaikan gambar dengan pewarna dengan memperhatikan gelap terang. Iya, itu adalah langkah-langkah dalam membuat celana santai sesuai dengan konsep kolase. Ya, baik ya. Jadi ini tadi pelajaran ini tadi. Menurut kalian bagian mana yang kalian merasa menyenangkan saat belajar apa? Saat mewarnai ya, menyenangkan sekali ya. Kemudian apa yang belum kalian pahami dari pelajaran hari ini? Sudah jelas semua? Alhamdulillah. Ya, baik. Kemudian mungkin ada yang kurang menurut kalian? Sudah cukup? Ya, baik. Ya, jadi hari ini kita mempelajari desain busana sesuai dengan konsep kolase. Ya, desain celana santai. Kalian sudah tahu apa itu celana santai ya, celana yang dipakai saat santai atau berekreasi. Kemudian bahannya juga harus yang nyaman, ya, menyerap keringat, tidak mengkilap. Kemudian macam-macam celana itu menurut panjangnya ya ada banyak macam ya, short, bermuda, teni, ya, kemudian sampai ke apa? Celana panjang yang sampai tutup kaki. Ini apa? Ini yang sampai panjang, celana panjang apa? Baru tadi sudah lupa full. Ya. Baik ya. Untuk kali ini kita sudah selesai pembelajarannya. Ya, kita akan melakukan evaluasi ya dengan apa? Kuisis ya. Coba untuk kita kuisis ya. Untuk mengerjakan soal evaluasi
Ya, Iya. iya kan? Nah, baik, untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan ya, minggu depan kita akan belajar mengenai desain apa? Busana tunik sesuai apa? Dengan apa namanya itu yang teknik digital dan manual. Ya, itu. Nah, jika ada yang kalian kurang pahami tentang materi pembelajaran hari ini, kalian caranya bisa dicoba ulang-ulang di rumah ya, sering-sering membuat desain supaya tangan kita semakin lincah dalam menggambar. Seperti itu ya. Baik, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dulu. Salah satu pimpin doa yang ketua kelasnya. Siap, doa mulai.